Abdul Ghani, Ketua Iksada Ustadz Husni Mubarak dan seteja pengurus, semua para alumni baik putra maupun putri saya sempat hadir. Sejenak mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bersama-sama bisa hadir dalam kegiatan pengajian rutin alumni. Mudah-mudahan keistiqomahan yang terjaga akan berbarengan dengan diberikannya karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sering disampaikan para ahli hikmah, la tatlubil karama wastaqim fa innal istiqamata hiya ainul karama wa qila khairun min alfi karama. Jangan mencari karomah tapi istiqomahlah, karena istiqomah itu adalah khairun min alfi karomah. Ada yang mengatakan kalau istiqomah adalah ainul karomah wa qila khairun min alfi karomah. Ketika istiqomah, maka insya Allah kekaromahan, ma'unah dari Allah akan selalu mengiringi kita bersama. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawi yang dulu sudah kita baca pada bagian 1. Yang sekarang kita akan menyampaikan tentang Al-Haditsus Tsani, yang ini disebut juga dengan hadis tentang trilogi Islam, yang menyangkut di dalamnya adalah iman, Islam dalam pengertian sempit, dan ihsan. Jadi ini trilogi Islam, Islam dalam pengertian yang luas, tapi secara sempit nanti biasanya difokuskan kepada pemahamannya itu kepada syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Anna Umar radhiyallahu anhu aidan. Anna Umar, dari Sayyidina Umar, radhiya mudah-mudahan meridhai, Allahu siapa Allah, anhu dari Sayyidina Umar, aidan begitu juga al-haditsul awal. Jadi al-haditsul awal yang pertama yang telah kita kaji itu juga dari Sayyidina Umar. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw lidunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaiha. Ini juga dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang juga bergelar Abu Hafs adalah Al-Khalifah Ats-Tsani. Jadi khalifah yang kedua atau Amirul Mukminin. Beliau memang lebih senang dipanggil Amirul Mukminin, karena ketika Sayyidina Abu Bakar itu disebut dengan khalifah, Khalifah Abu Bakar itu sebetulnya maksudnya adalah Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar ini ketika disebut khalifah, beliau itu bukan Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Khalifatu Khalifati Rasulillah. Dan nanti penggantinya Sayyidina Umar maka akan jadi siapa? Khalifatu Khalifati Khalifati Khalifati. Maka Sayyidina Umar itu lebih senang dipanggil Amirul Mukminin. Jadi kalau di hadis yang pertama lengkap kemarin menyebutkannya, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Nah, yang di hadis kedua ini cukup an Umar radhiyallahu an. Aidha, sama dengan hadis pertama. Qala, berkata siapa Umar, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bainama nahnu, ketika adapun kami, julusun ialah duduk,
duduk. Kalau pakai ana jalisun. Itu ada riwayat begitu. Bainama ana jalisun 'inda Rasulillah, seperti hadis dari siapa namanya? Yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dari tentang ini, tentang masalah berbaktinya anak kepada orang tua. Jadi bainama ana jalisun 'inda Rasulillah, dalam redaksi yang lain disebut bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di Abdurrahman As-Sa'di. Bainama nahnu julusun, bainama nahnu, ketika adapun kami ialah duduk inda Rasulillah, disanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, di satu hari, pada suatu hari ketika duduk-duduk akilengki asarang Kanjeng Nabi, idh tala'a alaina, idh tala'a, ketika muncul, tahu-tahu datang. Tola'a itu ya bisa bermakna muncul, datang, atau terbit. Kalau tola'al badru, tola'at asyamsu, itu artinya apa? Terbit. Tapi juga maksudnya di sini bukan terbit, ini tahu-tahu datang, muncul. Karena idnya itu disebut dengan id fujaiyah. Artinya apa namanya nih, bahasa Jawa itu sering diartikan tumadaan. Jadi ngerjet yang matur. Romoro tepan lagi lengki sareng Kanjeng Nabi pas romoro bede serabu. Romoro jan maturna tahu-tahu gitu loh. Itu. Idzu tala'a, ketika muncul, datang, alaina, atas kami semua, rajulun, siapa? Seorang laki-laki, syadidu bayadis thiyabi, yang sangat putih bajunya, pakaiannya pakai baju putih. Syadidu bayadis thiyabi, yang sangat putih bajunya. Syadidu sawadis sa'ri, yang sangat hitam rambutnya. Jadi bajunya putih, bajunya bersih, rambutnya hitam. Ini juga mengajarkan tentang etika tolabul ilmi. Jadi ketika ngaji bareng-bareng itu pakai pakaian yang bagus. Ya maksudnya bagus itu kalau bisa ya putih atau bersih lah, intinya bersih. Pakai pakaian yang bagus. Orang-orangnya harus rapi. Jadi ajarannya begitu. Ini di majelis Rasulullah bersama para sahabat. Syadidu bayadis thiyab, yang sangat putih pakaiannya. Thiyab jamak dari thawb. Syadidu sawadis sa'ar, yang hitam rambutnya. La yura, yang tidak dilihat, tidak diketahui. Atharus safari, apa bekas perjalanannya. Apa maksudnya? Menjandeng maturena tak temu pada tengah. Jadi romoro beda tak temu pada tengah. Dari mana itu datangnya? Tahu-tahu di situ begitu. Jadi ketika Sayyidina Umar bersama Rasulullah dan para sahabat, tahu-tahu ada laki-laki yang ada di situ, bajunya putih, rambutnya hitam, tidak ketahuan dari mana arahnya. Itu yang disebut dengan la yura alaihi athrus safar. Wala ya'rifu, dan tidak tahu terhadap rajul ahadun, siapa minna dari kami, ahadun siapa seorang. Jadi wala ya'rifuhu minna ahad, ada yang wala ya'rifu ahadun minna, itu redaksinya. Tidak ada yang tahu siapa dia. Hatta jalasa, sampai duduk siapa rajul ilan nabi, menghadap kepada Nabi. Duduknya berhadap-hadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada, maka menyandarkan siapa rajul rukbataihi, terhadap kedua lututnya. Rajul ila rukbataihi, kepada kedua lututnya Rasulullah. Jadi berhadap-hadapan dengan Rasulullah, lutut ketemu lutut. Berarti itu menandakan kedekatan dan keakrabannya. Bahwasanya ngaji itu tidak usah terlalu ada jarak gitu. Jadi tapi juga bisa terbuka, sehingga apa-apa yang jadi problem, apa-apa yang jadi masalah bisa disampaikan. Itu tidak keluar daripada adab, tidak keluar daripada tata krama. Tergantung persepsinya aja yang dibangun. Kedekatan antara seorang
guru dengan seorang murid itu juga tidak menyebabkan tarkul adab, tidak. Ketika memang itu diperlukan untuk saling terbuka, tapi tetap ada wilayah-wilayah yang harus dijaga. Bagaimana akhlak murid kepada guru itu. Jadi menyandarkan kedua lututnya kepada Rasulullah. Bahkan wa wada'a dan meletakkan siapa rajul kaffaihi terhadap dua telapak tangannya. Dua telapak tangannya ini ditaruh ala fakhdaihi, atas dua paha Rasulullah. Jadi lutut ketemu lutut, dua telapak tangan diletakkan. Itu Pak Akin kapo kang sambil neguk kapo kang Kanjeng Nabi. Waqala dan berkata siapa ya rajul, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritakan kepada saya anil Islam, tentang Islam. Ceritakan Islam itu apa ya Rasul, Islam itu apa Nabi. Faqala, maka menjawab Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu, adapun Islam, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Al-Islamu, adapun Islam, ini Islam dalam pengertian yang sempit. Dalam hal ini maksudnya di sini adalah syariat. Yang dari sini nanti turunannya akan ada fiqh itu. Al-Islamu, adapun Islam, antashhada ialah bersyahadat atau menyaksikan siapa kalian, bersaksi kalian, an terhadap sesungguhnya kelakuan. Jadi an ini adalah an mukhaffafa minas tsaqilah. Asalnya itu adalah annah tapi ditakhfif menjadi an, sehingga isimnya di sini apa namanya menjadi sya'an ya. Jadi wa in tukhaffaf anna fasmu hastakan wal khabarat al jumlatan min ba'di an. Jadi kalau anna itu ditahfif, maka isimnya itu tersimpan, khabarnya adalah jumlah yang di belakangnya. An tashhada, bersaksi siapa engkau, an terhadap sesungguhnya sya'n, kelakuan sya'n, la ilaha ialah tiada Tuhan yang disembah ialah maujud, ay la ilaha ya al ma'buda bihaqqin atau fil wujudi illallah, kecuali Allah. Nah, ini disebut dengan kalimat tauhid, kalimat ikhlas, karena di dalamnya ada yang disebut dengan nafi isbat. Orang itu untuk menetapkan, meniadakan dulu ketika mau mengesahkan. Jadi nafi itu adalah menghilangkan dulu semuanya. Berarti apa yang dihilangkan? Tuhan-Tuhan yang lain, Tuhan-Tuhan semu, Tuhan harta, Tuhan lobi, Tuhan kekuatan, Tuhan akal, Tuhan pikiran, dihilangkan semua. Baru kemudian ditetapkan yang al-ma'bud fil wujudi bil haqqi, al-ma'bud bihaqqin fil wujud illallah. Makanya dalam beberapa ajaran tarekat itu, kalau berzikir la ilaha illallah, pertama itu menggeleng, baru kemudian merunduk, mengiyakan. Karena menggeleng ini maknanya apa? Tidak. Sudah makan, nah berarti tidak. Kalau begini, iya. Sudah makan? Belum, tidak. Begini, iya. Berarti la ilaha illallah. Jadi ketika kepala kita menggeleng, ada yang menarik dulu dari bawahnya. Ini dari bawahnya apa namanya? Susu kiri. Dari bawahnya dada kiri ditarik dulu, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi begini, ini maksudnya kan begini, ini menafikan dulu baru kemudian mengisbatkan. Tapi yang nggak tahu akhirnya diterapkan kemana-mana. Padahal ketika kita membaca Allahu Akbar itu maknanya adalah Allah Maha Besar. Pengakuan kita bahwa sehebat-hebatnya manusia,
sebesar-besarnya manusia, seagung-agungnya manusia adalah kecil di hadapan Allah. Karena yang maha besar hanyalah Allah. Tapi ketika lisan kita menyebut Allahu Akbar, kepala kita menggeleng, berarti kan lisannya mengiyakan, kepalanya menidakkan. Makanya kalau Allahu Akbar begini, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jangan begini. Mohon begini kan Allahu Akbar enje. Itu kan tidak sama sebetulnya. Itu tidak sembarangan itu. Cuma masalahnya nyampeknya ke umat itu nggak jelas. Kadang-kadang kiai itu mengajarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dikira yang begini ini juga diterapkan kepada semua zikir. Padahal maksudnya begini ini menafikan baru mengisbatkan. Itu untuk mendapatkan makna daripada tauhid. Ditiadakan dulu. Tidak ada Tuhan, tidak ada. Tuhan siapa? Tuhan benda, Tuhan harta, Tuhan pikiran, Tuhan akal, Tuhan kekuatan, Tuhan lobi, Tuhan manusia, pangkat, jabatan. Gak ada semuanya itu. Semuanya itu gak ada apa-apanya. Illallah, kecuali Allah. Dan ini kan menghilangkan dari politeisme menuju monoteisme. Nah, wacana-wacana begini ini terus ditanamkan. Artinya ada kesiapan kita untuk mengatakan tidak pada sesuatu yang terkonfirmasi bahwa itu tidak sah. Seperti wacana pencarian Tuhan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabiullah Ibrahim? Ketika Nabi Ibrahim mau mencari Tuhan, pertama apa yang ditemukan? Bintang. Oh, ini kok terang. Ini bersinar. Berarti ini Tuhan. Karena ini berterang, ini bersinar. Ini Tuhan, kata Nabiullah Ibrahim. Akhirnya dia bertuhan sama bintang beberapa saat. Tetapi ketika bintang itu kemudian tenggelam, sinarnya tidak ada karena keluar rembulan. Rembulan itu lebih besar daripada bintang. Bukan yang tadi, ini ada yang lebih hebat. Maka Nabi Ibrahim rela meninggalkan Tuhan bintang itu untuk menuju Tuhan rembulan. Tapi ketika rembulan pun hilang karena keluar matahari, oh berarti bukan itu. Ini yang lebih hebat, ini yang lebih terang. Kalau rembulan jalan kelihatan tapi nggak terang, nggak bisa ngeringkan. Begitu ada matahari, wah ini yang lebih hebat, ini Tuhan. Maka rela Nabi Ibrahim meninggalkan yang tadi itu. Tapi ketika matahari falamma afalat, ketika matahari juga tenggelam karena terbenam, qala inni la uhibbul afilin. Aku tidak suka kalau yang hilang itu. Berarti nggak pantas jadi Tuhan. Akhirnya dicari-cari, ketemulah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ini proses pencarian dengan satu penelitian yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Artinya apa? Ketika kita mengikrarkan la ilaha illallah, kita harus siap meninggalkan berbagai macam Tuhan itu, termasuk Tuhan tokoh. Betapa banyak orang yang kemudian menganggap ada salah satu tokoh yang disenangi, yang dicintai, yang dianggap superpower, padahal terakhir terkonfirmasi bahwa itu ajarannya tidak benar, perilakunya tidak tepat. Maka tidak boleh ragu untuk meninggalkan, harus menuju kepada yang benar. Itu wacananya. Jadi ini yang la ilaha illallah, maknanya, makna la ilaha illallah itu annahu la ma'buda fil wujudi bil haqqi atau fi haqqin illallah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah, ialah utusan Allah. Ini yang pertama yang disebut dengan syahadat. Wa tuqima, dan mendirikan siapa engkau as-salat, terhadap salat, wa tu'tiya, dan membayar atau menunaikan engkau az-zakat, terhadap zakat, wa tasuma, dan berpuasa siapa engkau Ramadanah, di bulan Ramadan atau terhadap bulan Ramadan, wa tahujja, dan berhaji siapa engkau al-baita, terhadap Baitullah, ini istata'ta, tapi catatannya apabila mampu siapa engkau ilaihi, terhadap al-bait, sabilan, apanya, perjalanannya, mampu perjalanannya, punya sangunya, punya ongkosnya.
Qala maka bersabda siapa Rasulullah, sadaqta, engkau benar. Maaf, qala berkata siapa rajul setelah dijawab oleh Rasulullah, sadaqta, benar siapa engkau. Fa'ajibna lahu, ada yang fata'ajabna. Fa'ajibna maka heran kami. Lahu kepada rajul, yas'aluhu wa yusaddiquhu. Yas'alu bertanya siapa rajul hu terhadap Nabi, wa yusaddiqu dan membenarkan siapa rajul hu terhadap Nabi. Ada kan benih tanya. Apa jangan mencuri? Ngetes. Oh ditanya begitu dijawab bener lah. Oh ditanya kok bener jawabannya. Berarti ngetes itu. Bingung dia siapa itu. Masih berlanjut pertanyaan lagi. Qala berkata siapa rajul fa akhbirni 'anil iman. Fa akhbir maka memberitakanlah engkau Muhammad nih terhadap saya anil iman dari iman. Qala berkata siapa Nabi, antuk mina, ialah hendaknya beriman siapa engkau billahi terhadap Allah. Kalau ini bukan an, sama dengan an la ilaha illallah lain. Kalau ini memang an masdariyah. Jadi yang di belakangnya itu ditakwil masdar. An itu. Ada yang menyebut fungsinya an itu adalah litahwili haqiqatil fi'li ila haqiqatil ismi. Artinya hakikatnya fi'il itu kemudian berubah menjadi isim. Awalnya itu tidak boleh satu posisi ditempati fi'il, menjadi boleh kalau ada annya. Contohnya menjadi mubtada, fi'il tidak boleh menjadi mubtada. Tapi kalau sudah ada annya menjadi boleh antasumu khairul lakum, ai saumukum khairul lakum, karena sudah ditakwil ke masdar. Fi'il tidak boleh menjadi maf'ul, tapi kalau sudah ada annya maka menjadi boleh. Uridu an adhaba ila suq, an adhaba itu menjadi maf'ul, berarti uridu adhihaba ila suq. An ini yang ini, antuk minah, ialah beriman siapa engkau. Jadi sama dengan antuk minah billahi itu al-imanu billahi, billahi terhadap Allah, kepada Allah menjadi maf'ulnya. Wa malaikatihi dan malaikatnya Allah. Nah ini kalau diartikan tetap malaikat-malaikat, karena bahasa Indonesia itu mengambil jamaknya sebagai bentuk mufradnya, yaitu kesalahan terjemahan, dan itu sudah menjadi umum. Kalau kita maksudkan bahasa Indonesia berarti wa malaikatihi artinya beberapa malaikat, padahal malaikat itu jamaknya, karena sudah dari sononya dulu siapa yang mengambil itu. Kenapa kok tidak dipakai malak tetapi dipakai malaikat? Sudah dari sononya, malaikat itu jamak, mufradnya adalah malak. Makanya orang Indonesia itu bingung kalau mengartikan malakun pasera malaikat setong. Sebetulnya ya malaikat itu setong bahasa Indonesianya. Tapi kalau sini kan bingung orang, karena memang artinya kalau satu itu malak, kalau banyak malaikah. Cuma kita sudah kadung menterjemahkan jamaknya, sehingga ketika malaikat, piro-piro malaikat, beberapa malaikat. Itu maksudnya bahasa Indonesianya. Ya sama dengan kata dan kalimat itu sudah. Jadi kalau kalimat di dalam bahasa Arab itu terjemahannya adalah kata dalam bahasa Indonesia. Jadi wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya Allah, atau beberapa malaikatnya Allah, bukan satu malaikat. Kalau Jibril itu sebetulnya malak, bukan malaikat Jibril, tapi bahasa Indonesianya malaikat Jibril. Padahal itu seharusnya malaku Jibril. Ya, malaikah. Wa kutubihi dan kitab-kitab Allah, semuanya menggunakan jamak. Kitab-kitab Allah yang wajib diketahui hanya ada 4. Jadi Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Wa rusulihi dan utusan-utusan Allah, rusulnya yang wajib diketahui ada 25 yang wajib diketahui, padahal banyak. Wal yaumil akhir dan hari akhir. Wa tu'mina dan beriman siapa engkau bil qadri dengan qadar, ketentuan Allah, khairihi rupanya bagusnya qadar, wa syarrihi dan jeleknya, yang baik dan yang buruk. Ini khairihi wa syarrihi ini menjadi apa? Badal. Menjadi badal. Qala berkata siapa ya rajul, sadaqta benar engkau. Nah ini yang iman. Iman yang tadi itu Islam, iman. Islam dalam pengertian yang sempit. Kemudian yang ini iman, turunannya nanti dari sini lahirlah ilmu usuluddin, ilmu
akidah. Ini pengertian sempitnya. Qala berkata siapa rajul fa akhbir, maka memberitakanlah engkau ni terhadap saya anil ihsan, tentang ihsan. Qala berkata siapa rasul, siapa nabi, anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Anta buda ialah beribadah, siapa engkau beribadah. Ya memang kita kadang-kadang menerjemahkannya itu menyembah. Tapi apakah menyembah itu sama dengan ibadah? Itu perlu lagi. Jadi anta buddha ya beribadah gitu aja sudah. Jangan diartikan menyembah. Yang bagi kita itu artinya ibadah. Menyembah itu juga dipakai yang lain. Akhirnya menyembah yang itu ada Sang Hyang Widi, macam-macam itu. Akhirnya terjemahannya menjadi apa? Sembahyang. Seharusnya kita jangan sembahyang apa? Ya sholat itu aja. Yang majuran apa? Abejen. Ya tidak tahu itu siapa dulu yang menerjemahkan itu. Dari situ abejen. Sebetulnya sembahyang itu adalah menyembah yang. Tapi ya bagi kita yang itu ya yang maha kuasa, yang maha esa, yang maha segala-galanya. Jadi amannya ya anta buddha beribadah siapa engkau Allah terhadap Allah, ka'annaka seakan-akan sesungguhnya engkau taro ialah melihat siapa engkau terhadap Allah. Fa illam takun, maka apabila tidak ada siapa kamu atau siapa engkau taro ialah melihat siapa engkau terhadap Allah, yakinlah fa innahu, maka sesungguhnya Allah yara ialah melihat siapa Allah terhadap engkau. Jadi ketika ditanya ihsan, jawabannya Nabi anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan itu ada pada keyakinan ini yang disebut dengan makom muraqabah. Muraqabah. Jadi iman itu ada beberapa tingkatan. Jadi yang pertama memang iman itu masih iman taklid. Ya dia beriman kepada Allah karena mengikuti saja. Dia tidak mampu membuktikan, tidak bisa berdalil. Ini sah fi haqqil ami. Sah tapi hanya bagi orang awam. Kalau bagi santri tidak sah ini. Iman taklid ini tidak sah bagi santri. Karena santri harus mencari dasarnya. Kenapa harus beriman kepada Allah? Dan siapa Allah itu? Bagaimana kita mensifati Allah? Ya walaupun sebetulnya undefined, tapi harus ada sifatan pertama untuk kemudian memudahkan kita. Sehingga sering disebut bahwa Allah itu adalah ismun lidzatil wajibil wujud al mustahiq li jami'il mahamid. Nama bagi zat yang mesti ada. Wajibil wujud itu maksudnya mesti ada, pasti ada. Yang memiliki terhadap keseluruhan puja dan puji. Itu Allah, ketika memang disebut bahwa Allah itu alamun murtajal. Tapi ada juga yang menyebut kalau Allah itu adalah mu'arraf bil alif wal lam, asalnya ilahun dimakrifatkan. Itu ada beda-beda pendapat para ulama untuk menyebut istiqaqnya itu. Ada yang menyebut murtajal. Kalau murtajal itu kan tidak dipakai sebelum menjadi alam, langsung ujuk-ujuk menjadi alam gitu. Wa min hudhu fadl disebut di Alfiyah itu kalau alam itu ada dua, wa minhu mangkulun ka fadlin wa asad wa dzurtijalin ka suada wa udad. Itu namanya alam murtajalnya. Jadi ketika beribadah itu seakan-akan melihat Allah. Ada pada makom muraqabah. Kalau tidak mampu yakin bahwa Allah melihat, bahwa apapun yang kita lakukan itu dilihat. Sehingga ketika kita beribadah malu kalau kita mau semaunya. Nah kadang-kadang kalau di sisi fikih kan orang sholat itu yang penting menutupi aurat antara pusar dengan lutut. Kan tidak pakai baju kan tidak apa-apa. Tapi kan akhirnya kita malu gitu loh. Mosok sholat tidak pakai baju. Malunya kenapa? Karena kita menghadap Allah. Walaupun kita tidak mampu merasakan bahwa kita melihat Allah, yang harus dibangun dalam benak dan keyakinan kita, kita harus yakin bahwa Allah melihat kita. Ini ihsan. Ini ihsan dalam konteks hubungan antara manusia dengan Allah. Kalau ihsan antara manusia dengan sesama manusia, ada beberapa pengertian. Ini yang disebut dalam hadis ini ihsan di dalam ibadah. Dari sini lahirlah akhlak.
Jadi kalau tadi dari rukun Islam itu fikih, yang dari rukun iman itu adalah tauhid, ilmu kalam, tauhid usuluddin, yang dari ihsan ini lahirlah akhlak tasawuf. Inilah yang kemudian disebut dengan trilogi Islam. Jadi anta'budallah ka'annaka tarah. Jadi kita merasa bahwa kita melihat Allah. Malu mau sembarangan, mau macam-macam. Kadang-kadang kita mau menghadap orang tua saja atau mau ketemu guru saja kita rapi, tidak enak. Belum pakai kopiah kita ngambil kopiah, tidak pakai baju kita ngambil baju. Atau kita mau ketemu dengan orang yang kita hormati, apalagi ketemu Allah. Lalu bagaimana ada orang ibadah kadang-kadang seenaknya, tidak memposisikan diri dan tidak mengenakan pakaian yang sepantasnya, karena dia belum mampu merasakan bahwa ketika dia ibadah melihat Allah, atau belum mampu menyadari bahwa seluruh gerak-geriknya dalam ibadah itu dilihat oleh Allah. Kalau dia udah mampu pada makom ini, dia merasa malu, tak pantas. Ya latih Gusti Allah tak pantas. Yakin Allah Maha mengetahui itu, sehingga ada rasa malu. Itulah hayaknya. Hayak yang dikembangkan, al haya'u minal imannya di situ, hayaknya. Merasa malu kalau kita tidak tepat, kalau kita tidak mapan, karena kita melihat Allah. Atau kalau kita tidak mampu, berarti yakin bahwa Allah melihat kita. Ini. Fa akhbirni anis sa'ah. Setelah bertanya ihsan, tanya lagi. Fa akhbirni, maka memberitakanlah siapa engkau nih terhadap saya, anis sa'ah, dari kiamat. Ditanya kiamat. Qala, berkata siapa Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ma, tidak ada al mas'ulu. Adapun yang ditanya anha, tentang sa'ah, bi'a'lama, ialah lebih tahu minas sa'il, dari yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang ditanya. Qala, kemudian berkata siapa rajul, fa akhbirni an amaratiha. Fa'akhbir, maka memberitakanlah siapa engkau nih terhadap saya, an amaratiha, tentang tanda-tandanya sa'ah. Kalau begitu ceritakan aja tanda-tandanya, kalau memang tidak tahu tentang sa'ah, tentang kiamat itu. Lalu apa jawaban Rasulullah? Qala antalidal amatu rabbataha, antalida, melahirkan, al amatu, siapa hamba sahaya, budak, rabbataha, terhadap tuannya. Ada budak melahirkan tuannya. Ini makna harfiahnya, banyaknya budak umul walad, budak mustauladah. Artinya budak yang dinikahi oleh seorang yang merdeka, yang memiliki budak itu, tuannya. Kemudian ketika dia hamil dan tuannya masih ada, dia masih budak. Tapi ketika tuannya mati, secara otomatis dia akan menjadi merdeka, karena tidak mungkin dia menjadi budak bagi anaknya gitu. Itu budak umul walad. Sebetulnya itu juga bagian daripada proses menghentikan perbudakan. Kenapa di dalam Islam itu diperbolehkan untuk ngumpuli budak itu? Auma malakat aimanukum fa innahum ghairu malumin, itu boleh ngumpuli budak itu. Tujuannya untuk apa? Menghentikan perbudakan sebetulnya. Karena semakin banyak budak-budak yang dikumpuli oleh majikannya, kalau dia hamil, maka perbudakannya akan terhenti di situ. Sebab kalau dia dinikahi oleh sesama budaknya, punya anak-anaknya tetap jadi budak, tidak pernah selesai. Itu bagian daripada menghentikan terhadap perbudakan. Bukan Islam itu melegislasi terhadap perbudakan, mengafirmasi terhadap perbudakan, tidak. Ketika Islam datang itu perbudakan sudah seperti itu, menjamur. Maka kalau langsung dihabiskan, nanti konfrontatif. Pendekatannya sudah tidak persuasif lagi, tapi penolakan-penolakan akan semakin besar. Tetapi di dalamnya ada anjuran-anjuran memerdekakan budak, termasuk denda dari pelanggaran-pelanggaran ibadah atau pelanggaran-pelanggaran yang hablum minallah, itu dengan memerdekakan budak. Berkumpul suami istri di siang hari bulan Ramadan, merdekakan budak. Begini-begini, merdekakan budak. Ini pelanggaran ini, merdekakan budak. Itu sebetulnya proses menghentikan perbudakan. Nah, tetapi pengertian yang lain dalam konteks sekarang, apa antalidal amatu rabbataha itu? Banyak anak yang kalau sukses itu memperlakukan ibunya sebagai budak. Itu pengertian yang lain. Kalau orang tua itu kaya, anak itu jadi raja. Tapi kalau anaknya yang kaya, orang tua itu menjadi hamba sahaya. Ada kadang-kadang anak itu ngepolong reng sepona, berdegia, etempeng mendatang pembantu.
Jadi ibunya yang di kampung karena anaknya sudah sukses di Jakarta, ibunya suruh kumpul ke Jakarta. Suruh apa? Suruh ngemung cucunya. Alasannya ngemung cucunya, tapi mikir-mikir Jakarta kan mau majar baby sister mahal. Nah itu ada ya, kalau seperti itu ya udah masuk di sini. Ini fenomena yang terjadi. Jadi kalau dia bayar baby sister untuk ngurusi anaknya bisa 3 juta, 4 juta di Jakarta. Akhirnya kadang-kadang istrinya yang juga tidak kalah jahatnya itu ngomong sama suaminya, kenapa kok gak ibu yang di kampung aja dipanggil ke Jakarta? Untuk apa? Ya biar dia ngemung putuni. Ibunya seneng karena ngemung putuni, tapi ngitung-ngitung kan gak usah bayar baby sister. Itu pun kadang-kadang ibunya masih disuruh masak. Disuruh masak, mun palo esoro sapowan, esoronya sah. Lah itu sebetulnya kan sama memposisikan ibunya sebagai apa? Pembantu. Lebih dari itu antalidal amatu rabbataha itu. Pengertian yang lainnya seperti itu, dan ini fenomena alam yang terjadi. Ketika rumahnya anaknya besar, ada juga ibunya ya tetap suruh tinggal di situ, tapi kamarnya ditaruh nyelempit di dekatnya kamar mandi. Alasannya karena ibunya tua malah kembang kejeding, padahal sebetulnya tidak dikasih yang baik gitu loh. Nah ini fenomena banyak. Kalau orang tuanya kaya, anaknya langsung jadi raja. Tapi kalau yang kaya itu anaknya, karena orang tuanya dulu biasa, anaknya sukses, kadang-kadang diperlakukan seperti itu, didahulukan. Nah ini banyaknya, dan banyak ternyata sampai hari ini banyak yang seperti itu memperlakukan orang tua. Orang tuanya tidak diperlakukan sebagai raja, orang tuanya tidak diperlakukan. Jadi kalau punya orang tua diambil anak itu menjadi hilang ceritanya. Kalau punya anak ada pada orang tua kadang-kadang masih dianggap hutang. Masih lambe ki bede utang sekitar majar balak. Bukan pak langsung dibebaskan ketika memberi, orang tuanya masih dianggap hutang sama anaknya. Nah ini pengertian yang lain daripada antalidal amatu rabbataha. Jadi jangan sampai menjadi anak yang seperti itu. Jadi itu anak yang durhaka, anak yang sering menyakiti orang tua. Nah kalau diberi, iya kalau orang tuanya memang lebih kuat daripada anaknya, anaknya tidak berdaya untuk melawan. Tapi kalau kadang-kadang dia punya kekuatan, dia punya kemampuan, kadang-kadang dia lupa sama orang tuanya. Lupa, sehingga orang tuanya diposisikan itu antalidal amatu rabbataha. Wa antara, dan melihat siapa engkau al-hufatah al-uratah, terhadap apa ya, al-hufatah itu orang yang tidak apa namanya, tidak pakai sandal, apa nyiker, bukan ngicer, nyiker. Orang yang tidak pakai sandal, al-uratah, yang tidak pakai baju, ya maksudnya orang miskin maksudnya ini. Al-hufat al-urata itu orang yang miskin, al-alah, yang miskin, yang melarat, alah itu. Ri'a asai, yang awalnya itu penggembala kambing, tokanguan. Tapi akhirnya begitu diberi kekuatan sedikit, apa yang terjadi? Ya tatawaluna fil bunyan, bermegah-megahan, tinggi-tinggian fil bunyan, dalam bangunan, gus-bagusan Roma. Padahal orangnya ala kosara sebetulnya. Karena Malaysia itu, nah ini minyak yang geleng. Di Malaysia itu sebetulnya pekerjaannya tidak baik-baik banget itu. Kadang-kadang di kebun tinggalnya di sana, di kebun, di alas itu. Kadang-kadang rumahnya cuma pakai apa itu? Ya seadanya, pakai pering itu. Ya seadanya. Tapi begitu dia dapat uang dengan kerja keras di sana, dikirimkan semuanya uangnya ke kampung. Di kampung bikin rumah sebagus-bagusnya. Karena rumahnya belum selesai, dia tetap ngoyo kerjanya di Malaysia. Akhirnya begitu tua, dia sakit, baru pulang, menempati dapat setengah bulan, mati orangnya. Jadi rumahnya dibangun di sini bagus, orangnya tinggal di sana itu nengelas-alas, nengebun-kebun. Ya itu bagian cara lah, itu pilihannya. Seharusnya kalau kerja sukses di sana, ya di sini dipakai, di sana juga hidupnya ya diperbaiki gitu loh. Jangan begitu, kadang-kadang numpuk-numpuk. Ya yang enak ya sebetulnya anaknya, pas anaknya kurang bakti, kurang bagus sama orang tuanya, ya nggak dapat apa-apa itu. Karena itu kurang memahami. Banyak yang begitu-begitu itu. Dia nggak pulang-pulang kerja. Ada yang ketika masih sehat kerja nggak pernah ada berhentinya, nggak mikirkan kesehatannya. Ketika uangnya terkumpul, uangnya nanti habis buat berobat karena sudah remek badannya. Jadi tetap nggak bisa menikmati gitu loh. Jadi yang nggak gitu, kayak gitu itu ada itu. Ini gambaran yang terjadi di akhir zaman. Sebetulnya dari zaman Rasulullah disampaikan ya sudah ada. Hari ini pun tambah banyak yang kayak gini.
Tsumman talaqah, maka kemudian pergi yang tanya tadi itu, rajul itu. Falabistu maliya, ini Sayyidina Umar, falabistu maka diam kami malian sebentar, diam. Tsumma qala, maka kemudian berkata, bersabda siapa Rasulullah, ya Umar, wahai Umar, atadri, apakah tahu siapa engkau? Man, adapun siapa? As-sa'il, ialah yang bertanya. Atadri manis sa'ilu. Man, adapun siapa? As-sa'ilu, ialah yang bertanya. Kalau yang terbitan itu ini ditulis as-sa'il, itu salah ya. Sebetulnya atadri manis sa'ilu, ini kan kitab-kitab hadis itu rata-rata diharkati oleh penerbit. Kadang-kadang penerbitnya tidak koordinasi dengan yang ahli atau pas-pasan. Di sini nih kalau dibaca di virtualnya, di uploadannya apa cetakannya, atadri manis sa'il, yang benar atadri man as-sa'ilu. Qultu, berkata siapa saya, Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah ini juga bukan ya, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu, adapun Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah, a'lam, ialah yang lebih tahu. Qalah, bersabda siapa Rasulullah, fa innahu, maka sesungguhnya rajul, Jibrilu, ialah Jibril. Ata, datang siapa Jibril, kum, terhadap kalian semua, yu'allimu, mengajarkan siapa Jibril, kum, terhadap kalian semua, dinakum, terhadap agama kalian. Ada dalam redaksi yang lain itu adalah atakum yu'allimukum amro dinikum. Yang di sini yu'allimukum dinakum. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ada redaksi yang juga dari Imam Bukhari, karena ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Posisi hadis ini muttafaqun alaih sebetulnya. Ini yang riwayat dari Imam Muslim. Apa pelajaran yang dapat diambil dari hadis yang kita baca tadi? Pertama, dianjurkan, disunahkan untuk menjaga kondisi pakaian ketika kita berada pada majelis taklim atau berhadapan dengan para ulama, dengan para kiai, para guru, para asatid, para habaib. Diharapkan menjaga kondisi pakaian. Maksudnya apa? Pakaian yang rapi, pakaian yang bersih, seperti malaikat Jibril tadi yang menampakkan syadidu bayadis siap. Syadidu sawadis sa'ar itu rambutnya rapi. Tidak apa-apa rambut panjang boleh, tapi rapi. Cek lanceng pas habis gerembis tak semua nah. Sertaan lanceng banyak buluna cekung gitu kan. Jadi panjang itu boleh, tapi diapain? Ditata, kerapiannya ditata, tidak sekedar panjang ya. Boleh panjang itu, tapi ya dijaga bagaimana rapi itu. Ada pengusaha, ulama. Nah, termasuk yang kedua, ketika menghadiri satu majelis taklim, kemudian dikira ada satu hal yang perlu untuk dijelaskan dan ternyata nggak ada yang bertanya. Orang yang tahu itu boleh bertanya, bukan ngetes. Tetapi bertanya itu tujuannya untuk apa? Biar dijelaskan dan manfaat bagi yang lain. Jadi walaupun dia sebetulnya tahu, boleh kalau mau bertanya, agar supaya penjelasan disampaikan oleh seseorang yang memang memiliki power yang lebih kuat, untuk kemudian bisa diketahui oleh yang lain. Yang seumpama kalau dia sendiri yang menjelaskan, itu powernya kurang kuat, walaupun yang mau disampaikan itu sama saja. Boleh bertanya, walaupun dirinya tahu, tetapi memang tujuannya untuk apa? Biar yang lain itu tahu, biar dijelaskan. Kemudian yang ketiga apa? Di dalam majelis ilmu, di dalam majelis taklim, sebagai seorang guru tidak boleh alergi untuk mengatakan tidak tahu, kalau memang dia tidak tahu. Ketika Rasulullah ditanya, akhbirni anis sa'ah, apa jawaban Rasulullah? Mal mas'ulu anhu bi'a'lama minas sa'il. Berarti yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya pada tak tahu nah. Jadi ketika ditanya kok kemudian tidak tahu, jangan sampai dijawab dengan ngawur. Saya belum tahu, tidak masalah. Itu tidak akan menurunkan martabatnya. Justru kejujuran secara akademik itu yang diperlukan untuk menyampaikan satu kebenaran dan mengatakan tidak tahu kalau emang dia belum tahu. Tidak usah malu. Kalau ngawur nanti malah jawabannya bahaya. Kalau ngawur bahaya. Jadi kira tahu semuanya begitu.
Minta waktu kalau memang belum bisa dijawab. Minta waktu gitu. Saya kemarin 2 bulan di Mekah itu alhamdulillah gitu. Maksudnya menikmati terhadap tugas. Menikmati terhadap posisi. Kalau dibilang capek mungkin secara fisik enggak. Tapi hampir susah tidur karena saya membuka layanan pertanyaan itu tidak hanya offline, juga membuka layanan online. Akhirnya yang bukan jamaah dalam tanggungan saya itu juga banyak bertanya karena lewat online. Dan di situ kemudian mau tidak mau memaksa saya untuk kemudian juga membaca-baca referensi pada hal-hal yang memang kejadian-kejadian yang tidak umum, karena berhadapan dengan beberapa kiai yang memang menguasai manasik dari kitab kuning, tetapi banyak yang mereka belum tahu peta lapangan. Ketika mau diterapkan di sana, banyak yang nggak nyambung antara teori yang diperoleh, dipelajari di pesantren, di kitab, dengan situasi dan kondisi. Ketika kita harus berpikir menjaga keselamatan, menjaga kemudorotan agar sampai tidak terjadi kepada jamaah. Karena ada yang memaksakan sesuai teori yang didapatkan, tidak mengetahui kondisi lapangan, berjatuhan korban. Padahal itu menjaga nyawa itu juga di atas semua itu sebetulnya, pada hifdzun nafasnya. Jadi menikmatinya di situ. Ya, saya cerita ke teman-teman ketika saya ditugas oleh PBNU, wah, ini betul-betul kembali ke saya gitu. Karena saya dulu sebelum menjadi ketua PCNU itu berangkatnya saya dari LBM. Saya yang mendirikan Basul Masail di Jember ini, yang mengawali sampai ada Basul Masail keliling PC itu dulu saya yang memulai, mengawali, mendatangi kiai satu persatu sampai kemudian ada LBM. Jadi saya ini sebetulnya basicnya ya basic orang Basul Masail. Cuma ketika jadi ketua NU, walaupun ada Basul Masail, sudah tidak bersentuhan dengan itu. Setiap ada konferensi, ada muktamar, ada macam-macam, sudah nggak di situ, diposisikan di bagian lobi-lobi kandidat itu. Sehingga tidak ketemu dengan Basul Masail. Seminggu di muktamar itu tidak ngurusi Basul Masail, karena dianggap diurusi yang lain. Lah saya ngurusi mengkondisikan, mengumpulkan cabang-cabang di mana, ya kayak gitu ya, karena memang posisi di situ. Sebetulnya rindu lagi ingin kembali ke forum-forum kayak gitu. Makanya saya walaupun ketua PC, ketua Tanfid, kalau ada Basul Masail dan saya kosong, saya tetap datang bergabung dengan teman-teman. Karena memang basicnya di situ. Lah kalau selama 2 bulan di Mekah itu menikmati betul, karena tidak ada hari tanpa menjawab pertanyaan. Menikmatinya itu karena merasa bahwa kita ini betul-betul manfaat hadirnya itu. Dengan banyaknya problem yang dialami oleh jamaah itu. Banyaknya problematika haji yang mereka tidak cukup belajar dan dilatih manasiknya ketika di tanah air. Apalagi yang mengajar manasik di tanah air sudah pernah haji 20 tahun yang lalu tapi tidak pernah kembali dan tidak mengupgrade posisi dan situasi yang di sana. Walaupun mereka rata-rata sudah pernah haji. Apalagi cuma paham praktek, paham teorinya tapi nggak tahu prakteknya. Jadi pertanyaan-pertanyaan muncul, kita mengelaborasi berbagai macam fatwa. Berprinsip pada taisirul had, karena itu adalah keniscayaan melihat kondisi dan situasi jamaah, tetapi bagaimana tidak jatuh kepada tasahul, kepada ngentengkan dan mengambil al-akhdhu bi aisaril madzahib. Itu kan parah juga, ngalapang banget tok sampai jatuh kepada talfik. Jadi itu kita jaga betul, prinsip tawassutnya itu kita jaga, memudahkan kepada jamaah iya, karena al-masyaqqah tajlibut taisir, apalagi ad-darar harus yuzal. Al-masyaqqah saja tajlibut taisir, tapi jangan jatuh pada tasahul. Jadi tereksploitasi semua akhirnya usul, qawaid dan bacaan-bacaan yang ada itu. Makanya tiap hari kita sekarang memang tidak perlu bawa kitab karena semuanya sudah terdigital gitu ya, bisa dicari semuanya dengan kitab-kitab digital ya. Tapi ya tiap hari kemudian membaca karena nggak ada pekerjaan yang lain. Kalau ada tamu pasti tanya hukum, udah gitu. Setiap hari begitu. Akhirnya menikmati, dan ketika satu saat ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab atau masih ragu dengan jawabannya, jangan pernah malu untuk mengatakan sebentar, masih saya diskusikan, masih saya carikan referensinya. Kita juga, saya tidak sendiri, ada beberapa konsultan juga. Akhirnya kita bikin forum, bikin grup untuk kemudian nge-share. Nah ini menurut jenengan gimana? Apa ada enggak pendapat yang lain yang seperti ini? Ada enggak pendapat yang lain yang seperti ini? Yang memperbolehkan ini. Nah, akhirnya itulah kita bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan kondisi jamaah yang kita lihat. Karena al-hukmu far'un an tasawurin, bahwa hukum itu adalah
cabang daripada deskripsi secara menyeluruh. Ya untungnya latihan-latihan dulu, walaupun pertanyaan ringan-ringan kan latihan-latihan di RRI itu kan tiap ngopeni, saya sudah hampir 20 tahun di RRI itu. Bukan apanya, ya jaga keistiqomahan saja, karena bagaimanapun ikut andil membesarkan juga, jangan ditinggal selama masih bisa. Alhamdulillah kemarin walaupun saya lebih banyak di Jakarta selama bulan Ramadan, saya masih masuk beberapa kali, 5 atau 6 kali ke RRI itu ya. Tapi yang masuknya harus dimaklumi juga, orang RRI sudah harus paham kalau waktunya saya ya disediakan link, saya menggunakan Zoom, saya nggak mungkin saya bisa datang ke RRI lagi, saya di Jakarta. Tapi saya tidak mau meninggalkan, walaupun sudah banyak lah, ada Wahab, siapa ponaan-ponaan itu yang juga bantu sudah ngisi di RRI, tapi saya tidak mau meninggalkan, karena bagaimanapun itu ikut membantu proses. Nah, dan ketika di RRI itu kan kita sebetulnya kalau lagi di Masjid Baitul Amin itu berhadap-hadapan dengan yang tanya. Kalau berhadap-hadapan dengan yang tanya, walaupun kita tidak tahu mereka akan tanya apa, tapi kan jelas. Tapi kalau di RRI kan nggak imbang posisinya. Orangnya nilpon di rumah itu bisa buka kitab, sementara kita tidak bisa pegang apa-apa. Dan mereka mengkonfirmasi. Lah itu kan kalau enggak, ya karena kita pasrahnya yang kuat, kan mau buka, mau belajar sebelum berangkat kan kita nggak tahu apa yang akan ditanyakan orang. Mau belajar mana, mau ngambil kitab yang mana. Tapi kadang-kadang saya sebelum berangkat itu, kalau pas berangkat dari rumah, tapi yang sering kan juga sudah berangkat dari jalan, dari ngajar, dari mana. Cuma paling ngelihat kitab aja. Pas sebelum asar itu habis zuhur, biasanya kalau berangkat dari rumah, jam 1, jam 2, gengkuk di ruang tamu itu, kitab mana yang mau saya ambil? Ambil aja satu gitu. Kemudian dibuka. Sering itu kejadian. Ternyata kitab yang baru dibuka itu, yang masih fresh di sini hafalannya kuat itu, ditanyakan setelah itu gitu loh. Padahal kita nggak tahu ada orang mau tanya apa. Lah itu sudah di luar perhitungan akal manusia. Jadi tingkat kepasrahan aja yang kalau sudah seperti itu. Permintaan maunan sebagainya. Kan kita nggak tahu orang mau tanya apa. Tapi sebelum berangkat, mak gengku ngalah kitab situ dibuka. Misalkan pas saya buka al-a'mal allati silu sawabuha lil mayyit, atau al-a'malu allati tanfa'ul mayyitah, apa saja amal yang bermanfaat untuk mayit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 saya baca gitu kan. Baca kan, setelah dibaca itu ya walaupun nggak hafal betul kan direkam lah, kayak di fotokopi gitu lah kan. Ke otak itu kan kitab dibuka kan kayak di fotokopian udah melekat di sini, 1 ini, 2 ini, 3 ini, karena yang kita hafalkan kan kita nggak pernah menghafalkan sebetulnya, hanya memahami tapi dikembalikan lagi ke bahasanya itu. Paling ya selisih-selisih sedikit lah dengan itu takbirnya itu. Nah ternyata begitu sampai di RRI itu yang ditanyakan orang. Nah kan tidak tahu. Yang barusan dibuka itu kan masih fresh sekali. Baru kita jawab 1, 2, 3, 4. Akhirnya Pak, ada beberapa kiai itu yang telepon, Junan itu hafal berapa kitab? Nggak ada, saya nggak hafal kitab. Saya nggak pernah menghafalkan kitab itu. Lu kok cek persisnya? Karena dia pegang. Dia yang tanya pegang. Tapi saya kebetulan karena ketepaan saja sebelum saya berangkat sempat baca kitab itu gitu. Masih ingat. Yang tanya di rumahnya, telepon sambil pegang kitab. Ternyata yang ditanyakan itu saya jawab sesuai dengan kitab yang dia pegang. Ada dulu dari aktivis Basur Masail Sepuh dari Kalisan namanya Ki Zainullah almarhum. Abdina atanya sebuah orang agak benih kayak ngetes, kayak ngatanya sambil neguk kitab. Mak saya jawab ajunan persis dengan kitab yang saya baca. Mahafal kebe ajunan gitu. Enggak, sebetulnya enggak begitu gitu. Enggak ada. Artinya apa? Ketika memang kita di situ, di sini hadis ini mengajarkan kepada kita, enggak ada kamus kita merasa malu untuk menjawab pertanyaan dengan tidak tahu kalau memang belum tahu, dan itu tidak akan menurunkan kredibilitas, tidak tahu. Tapi dijanjikan nanti saya carikan dalam waktu tidak terlalu lama, segera saya kirim jawabannya. Atau saya masih ragu, saya pernah baca begini-begini tapi saya ragu, tolong minta maaf dulu, minta waktu sekian, walaupun itu pertanyaan langsung. Artinya kita siap seperti itu, harus jujur. Walaupun kenyataannya karena bantuan Allah jarang itu terjadi gitu loh. Mungkin 100 kali majelis ada pertanyaan langsung, mungkin 1 kali atau 2 kali kejadian itu, atau bahkan belum pernah kita alami, tapi kita siap menjawab tidak tahu kalau memang kita tidak tahu. Cuma rata-rata memang pertanyaan-pertanyaan itu ya hal-hal yang memang sudah umum dan kita sudah pernah baca gitu, sehingga menjawab itu lebih enak gitu. Artinya tidak boleh ada ragu seperti itu. Misalkan ditanya, mohon maaf kalau pertanyaan yang ini saya belum berani mengatakan ABCD-nya karena saya masih ragu gitu. Tidak apa-apa begitu. Walaupun dengan kekuatan tertentu mungkin kita ya ada
ada cara-cara tertentu untuk kemudian memohon perlindungan dan untuk diselamatkan dari hal-hal yang kayak gitu. Kalau memang mereka ingin mempermalukan, dan Allah yang akan menjaga, tidak akan dipermalukan. Sehingga pada akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu memang rata-rata ya sesuatu yang memang kita sudah pernah ini. Tapi jangan menunggu menguasai semuanya untuk berani, dicoba aja, tidak masalah. Jadi di majlis, di forum, buka tanya jawab, jangan ragu di situ. Ini kan salah satu daripada hikmah, ya, salah satu daripada hikmah yang kita dapatkan daripada hadis ini. Ya, tadi yang lainnya tadi sudah saya sampaikan bahwa banyaknya pembangkangan anak pada orang tua itu sebagai tanda akhir zaman, dan banyaknya orang yang tafakhur, orang yang bermegah-megahan tetapi tidak sesuai dengan kenyataan, hanya ingin jaga ini. Itu banyak sudah menjangkit saat sekarang. Sebetulnya itu di luar kekuatannya, tapi dia hanya mengikuti pola dan gengsinya. Karena dia tidak mau realistis terhadap dirinya. Itu yang disebut dengan antara al-hufata, al-urata, ri'a asyaik, yatatawwaluna fil bunyan. Itu salah satu pengembangannya sekarang seperti itu. Dia itu kemampuannya itu masih di apa namanya, kemampuannya itu di vario misalkan, kemampuannya normal, kalau dia ngambil vario itu normal gitu, tidak terganggu. Tapi dia maksa ngambil XMIC. Nah, ketika dia ngambil XMIC itu sebetulnya itu di luar kemampuannya. Karena kalau dikredit XMIC itu mungkin per bulan bisa 2 juta atau 2,5 juta. Sementara pendapatannya tidak lebih dari 2 juta atau 1,5 juta. Jadi pendapatannya hanya habis untuk bayar setoran itu. Padahal kalau dia turunkan gengsinya hanya ngambil vario, mungkin dia cukup bayar 700.000 atau 1 juta setiap bulan. Sehingga kalaupun pendapatannya hanya 2 juta, beda lah. Minimal tekak kerongakan nasi melolo karena noroin sepeda itu masih nyambung hidup. Tetapi banyak orang yang tidak realistis dengan keadaan. Bukan berarti tidak boleh. Kalau diberi kemampuan oleh Allah, silahkan diambil kemampuan itu. Walatan sanasibaka minat dunia. Jadi walatan sanasibaka minat dunia itu adalah Anda dipersilahkan untuk mengambil bagian daripada kepentingan Anda di dunia. Tapi diukur dengan kemampuan. Kalau memang tidak mampu, jangan dipaksakan. Hanya untuk menjaga yatatawwaluna fil bunyan. Yaitu bahasanya kan dulu bangunan. Kalau sekarang mungkin megah-megahan dalam kendaraan dan sebagainya. Tapi kalau memang sudah mampu, kenapa tidak? Pada tak ikut mate ya yang kui. Hanya dibuat diniati untuk apa? Sarana perjuangan, digunakan untuk ibadah dan sebagainya. Ya di situ sudah. Enggak usah ngitung karena perlu kenyamanan itu dijaga untuk menjaga kondisi kesehatan, kondisi fisik dan sebagainya. Ya walaupun sama-sama muter, misalkan kayak saya kadang malam di sini, paginya besok harus nyampe mana gitu. Tapi rasa capeknya kan berkurang kalau kita pakai Alphard. Itu kan rasa capeknya berkurang. Kalau saya naik Avanza, enggak saya bayangkan itu. Apa bisa saya malam itu masih ceramah di Malang sampai jam sekian, pagi saya harus sudah di Pamekasan. Besoknya lagi sudah harus ada di Banyuwangi. Mungkin kalau pakai Avanza ya remak semua. Tapi karena pakai Alphard mungkin mengurangi terhadap itu. Tidak apa-apa. Yang penting ada dalam jangkauan kemampuan. Ya hanya itu untuk fasilitas saja. Lo ngapain gitu. Kalau memang Allah beri, kenapa tidak? Wong itu juga dipakai untuk perjuangan. Kayak bersih tanya, ini kenapa tak kok nakoin sing kunceng? Tidak ada begitu. Saya paling anti itu karena saya membasmi itu di Jakarta, perjuangan itu luar biasa. Karena di Jakarta biasa orang pakai manajemen dan lain sebagainya. Maka saya di LDPBNU ini ketika memberikan penguatan terhadap para dai, selalu saya katakan bahwa kita ini adalah kaumun lanas al-walanarud. Kami ini adalah kaum, kata Rasulullah, yang tidak boleh meminta, tapi kalau diberi tidak boleh menolak. Jadi kaumun lanas al-walanarud. Jadi paling pantang kalau ada orang tanya, mengundang saya, berapa bisarohnya, berapa keperluannya. Saya akhirnya kalau maksa-maksa sampai kita tidak jawab, tidak tanya. Kalau hanya WA, akhirnya lebih baik tidak saya datangi. Kalau dia maksa akhirnya sudah, kalau saya minta beneran bisa tidak, saya bilang begitu. Saya ukur semuanya dengan keperluannya dan waktunya, dan nanti jangan-jangan pada bisa. Maka mencan majuran tahu tanya-tanyaan, jarangnya paling lebih tak kira bebeli, orang tak kira minta boleh. Itu bahasanya Madura. Dan ini saya tanamkan sama dai-dai.
Sekarang karena permainannya di Jakarta maju sokoni, muncul di TV sedikit sudah pakai manajemen, ada orang ngundang sudah tanya tarif. Nah itu tidak boleh, pertahankan aja kayak gitu. Itu prinsip ya, prinsip jaga. Saya sampaikan, tidak usah apa-apa sampean bilang saya datang walaupun jauh. Kalau dikirimi tiket ya saya pakai, kalau tidak dikirimi saya beli sendiri, dan saya tidak pernah bertanya tiketnya mau diganti atau tidak. Karena sudah ada keyakinan, begitu satu sisi itu ditutup, nanti akan dibuka di tempat yang lain oleh Allah. Nggak ada masalah, nggak ada ceritanya rugi dan nggak ada ceritanya apa-apa. Satu sisi ditutup, atau belum sesuai, tak usah dipikir. Nanti di sisi lain juga pertambahannya berkali lipat juga menjadi nggak sesuai dari banyaknya. Dan itu nggak bisa dibaca dengan akal. Lah, tapi ini prinsip untuk dibangun dalam hal yang seperti itu. Yang penting ketika menikmati itu bukan pada konteks ya tatawalun itu. Ya tatawaluna fil bunyan, kalau bagi orang mampu kan tidak masalah. Ini kan yang dalam hadis ini wong penggembala, orang miskin, orang melarat, tapi ingin tampak bahwa dirinya adalah orang hebat. Akhirnya cung-cungan bangunan cung kerajaan. Padahal oleh nak lepas saya nyari oleh tak tahu kayak gitu. Nah, ini kan fenomena-fenomena kehidupan saat ini yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, ini dari Abdullah bin Umar, putranya. Kalau yang tadi dari Sayyidina Umar, ini putranya. Radhiya, mudah-mudahan meridhoi Allah siapa Allah anhuma, dari Abdullah bin Umar dan Sayyidina Umar. Jadi an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu Abi Abdurrahman namanya. Kalau Sayyidina Umar Abu Hafs. Sami itu mendengarkan siapa saya Rasulullah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata siapa Rasulullah, bunia dibangun al-islamu apa Islam ala khamsin, atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaum ramadan. Syahadatu an la ilaha illallah ialah bersyahadat bahwa sungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah secara hak kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamus shalah, dan mendirikan salat, wa ita'uz zakah, membayar zakat, wa hajjul baiti, dan haji ke Baitullah, wa shaum Ramadan, rawahu Tirmidzi Muslim. Ini sama dengan yang tadi, cuma kalau tadi semuanya sigotnya pakai fi'il mudhari yang diberi an. Kalau ini langsung masdarnya. Jadi pengertiannya yang tadi ya ini sebetulnya. Antas hada alla ilaha illallah di sini menjadi syahadatu alla ilaha illallah. Wa tuqimas shalah menjadi iqamus shalah. Wa tu'tiyaz zakah menjadi ita'uz zakah. Wa tahujjah menjadi hajju. Wa tasuma menjadi saumu. Itu aja. Sama. Ini hadis yang ketiga. Sama isinya ya, sudah. Yang keempat, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu, mudah-mudahan meridhoi Allah siapa Allah anhu, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Qala, berkata, ini dari Abdullah bin Mas'ud, haddasa, menceritakan terhadap kami Rasulullah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq. Jadi Rasulullah itu as-sadiqul masduq, yang benar, terpercaya dan dipercaya. As-sadiqul masduq, yang terpercaya, benar dan terpercaya, ya, benar dan dibenarkan. Inna ahadakum sesungguhnya salah seorang di antara kalian semua, yujma'u ialah dikumpulkan siapa ahad. Sebentar. Yujma'u dikumpulkan, khalquhu apa penciptaannya ahad, fi batni ummihi di dalam perut ibunya ahad, arba'ina yauman selama 40 hari. Arba'ina 40 yauman, apanya harinya itu, apanya jadi apa namanya? Tamyiz. Nutfatan dalam bentuk nutfah. Nutfah itu apa? Mani. 40 hari. Tsumma yakunu, maka kemudian ada apa? Ahad yang setelah nutfah itu, alaqatan ialah berbentuk alaqah. Apa alaqah itu? Setetes
darah-darah yang melekat menjadi alaqah. Misla dzalika ialah seperti itulah arba'ina yauman. Tsumma yakunu maka kemudian ada siapa ahad mudghatan ialah mudghah, segumpal daging. Misla dzalika ialah 40 hari. Ini yang jadi penafsir terhadap surat Al-Mu'minun itu. Jadi di dalam surah Al-Mu'minun itu bagaimana itu awalnya ayatnya? Jadi qad aflahal mu'minun itu ketika membicarakan tentang proses penciptaan manusia, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin faja'alna nutfata 'alaqatan falaqnal 'alaqata mudghatan fakhalaqnal mudghata idhama fakasawnal idhama lahma. Lah itu berapa hari proses itu? Masing-masing itu adalah 40 hari. 40 hari kali 3. Jadi 40 harinya di ayat Al-Qur'an itu tidak disebut dalam surah Al-Mu'minun. 40 harinya disebut di sini. Hadis riwayat Abdullah ibnu Mas'ud. Ini yang menceritakan 40 hari. 40 hari berbentuk nutfah, berproses. 40 hari dari nutfah ke alaqah. Kemudian alaqah ke mudghah itu 40 hari. Mudghah ke idham itu 40 hari. Kemudian fakasonal idhama lahma. Setelah 40 hari kali 3, thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin, berarti baru ditiupkan roh itu. Makanya janin di dalam kandungan itu berproses sampai ditiupkan roh itu berapa lama? 120 hari. 40 hari kali 3 atau menjadi 4 bulan. Lah setelah selesai itu apa? Thumma yursalu, maka kemudian diutus ilaihi kepada ahad yang masih dalam kandungan itu. Al-malaku siapa? Malaikat. Nah ini malak pakai mufrad berarti satu, malaikatnya satu gitu. Al-malaku. Fayunfahu. Fayanfuhu. Maka meniup. Meniup. Fayanfuhu maka meniup siapa? Malaikat fihi di dalam ahad janin tadi yang berbentuk nutfah, alaqah, mudghah. Itu ditiupkan apa? Ar-ruha terhadap ruh. Wa yu'maru. Dan diperintah oleh Allah, siapa malaikat itu diperintah bi arba'i kalimatin dengan 4 kalimat. Apa 4 kalimat yang kemudian mau diikutkan di situ? Bikat rizkihi dengan mencatat rizkinya, wa ajalihi dan ajalnya, wa amalihi dan amalnya, wa saqiyun aw sa'idun. Wa saqiyun apakah dia akan menjadi orang celaka, aw sa'idun atau menjadi yang Kiai Said ini. Dia apa Kiai Said itu? Ya bahagia, melolo untung. Jadi kayak Said itu selalu untung itu. Karena namanya Said itu. Wasaqiyun au Saidun. Fa wallahi maka demi Allah, alladzi dzat la ilaha yang tiada Tuhan yang berhak disembah ialah maujud. La ilaha ghairuhu selain Allah. Inna ahadakum sesungguhnya salah seorang di antara kalian semua la ya'malu maka niscaya akan beramal siapa ahad bi amali ahlil jannati dengan perbuatan ahli surga hatta ma yakunu sampai tidak ada bainahu antara ahad wa bainaha dan antara jannah illa dhira'un kecuali 1 dhira' fayasbiqu maka mendahului alaihi atas ahad alkitabu apa kitab induk catatannya tentang nasibnya fayamalu maka berbuat siapa ahad bi amali ahli nar dengan perbuatan ahli neraka fayadkhulu maka masuk siapa ahad terhadap nar. Wa inna ahadakum dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian semua liya'mal niscaya akan beramal siapa ahad bi amali ahli nari dengan perbuatan ahli neraka hatta ma yakunu sampai tidak ada bainahu antara ahad wa bainaha dan antara nar illa dhira'un kecuali 1 dhira' fayasbiqu maka mendahului alaihi atas ahad alkitabu apa induk catatan kitab fayamalu maka beramal siapa ahad bi amali ahli jannah dengan amal ahli surga fayadkhulu maka masuk siapa ahad terhadap jannah. Rawa menceritakan terhadap hadis Al-Bukhari siapa Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. Pertama hadis ini menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, bahwa manusia itu diciptakan dari saripati tanah semuanya, dari saripati tanah. Kalau Nabiullah Adam saripati tanah itu langsung dibentuk dan begitu sudah terbentuk kemudian ditiupkan ruh fa idza sawaituhu fa nafakhtu fihi min ruhi baru kemudian faqa'u lahu sajidin. Kalau kita dari tanah juga tapi tidak langsung melalui siklus. Prosesnya bagaimana? Ya dengan pertemuan antara sperma dengan ovum. Sperma yang dikeluarkan laki-laki dan ada sel telur yang ada di indung rahim perempuan. Dan sperma itu dari mana? Dari makanan.
dari makanan yang dimakan oleh manusia. Makanan yang dimakan manusia itu semuanya muaranya kemana? Ke tanah. Baik itu turun dari langit, air itu tetap muaranya dari tanah, ataupun yang nyumber dari bumi, semuanya dari tanah. Apapun yang kita makan ini semuanya dari tanah ini. Ada jahe, ada gula, ada air, semuanya dari tanah. Nasi, beras itu juga dari tanah. Semuanya yang dimakan. Sapi ya sama. Sapinya nanti makan apa? Rumput, rumputnya tanah. Ini kalau tadi sambutannya Ragoni ya kira-kira, walaupun tidak boleh tamak tambahan itu. Kira-kira dikasih sate gole di sini. Itu kira-kira dari sambutan tadi itu. Walaupun tidak boleh ditiru. Oh, nanti siapa yang akan ketempatan 3 bulan yang akan datang, kok tak nyambelimbi, jangan, tak apa-apa lah pakai beri pecelan melolon itu. Mon palo ya serong ibu nasik tibi, tidak masalah. Tidak masalah. Karena yang paling penting itu jangan menghilangkan ruhnya. Ruhnya itu ngajinya. Saya sebelum mendirikan Bahsul Masail NU dulu sama Kiai ini Gus Aat, Kiai Mikdad Nidom Fahmi dulu bersama-sama sebelum formal ada Bahsul Masail di PCNU itu mendirikan Bahsul Masail Pecel namanya. Ya, jadi yang sekarang ya sisa-sisa pelakunya itu ya Gus Aat memang yang kurang aktif, terus kemudian Gus Rohmat, Ustadz Mulun, Pak Kiai Haris, Abdul Haris, itu kita mendirikan dulu Bahsul Masail Pecel namanya. Kenapa Bahsul Masail Pecel? Karena aturannya harus pecel. Maksudnya itu pecel ya cukup dengan tempe tahu. Tapi kemudian ada yang nakal juga. Yang penting ada pecelnya tapi empal daging gitu. Lah itu yang kadang-kadang membuat yang berikutnya itu. Tapi tadi Ragoni sudah menyampaikan ini embik beri orang. Jadi boleh nanti kalau ketempatan itu nyembelih kambing, tapi kambingnya juga yang dianteri orang. Jadi bukan sengaja untuk itu. Akhirnya kan jelas yang lain itu loh. Ketika itu tidak mampu, akhirnya substansi ngajinya yang menjadi kurang. Gitu. Ngajinya menjadi kurang. Walaupun sekarang bisa ngaji dari mana-mana. Setiap hari bisa ikut ngaji pakai online bisa. Tetapi tetap silaturahim ketemu itu dengan ketemu masih tetap lebih banyak, walaupun nanti frekuensinya ya diaturlah bagaimana yang tidak menyulitkan tetapi tidak mengurangi terhadap semangat dan himmat untuk tetap bisa ta'allum itu, untuk tetap bisa ngaji itu. Nah, ini yang yang jadi pelajaran dari proses penciptaan manusia. Yang kedua tentang masalah takdir. Jadi ketika manusia itu sudah selesai diciptakan 40 hari kali 3, maka Allah mengutus malaikat. Malaikat itu dipeseni untuk mencatat 4 hal. Apa 4 hal itu? Yang pertama rezekinya, yang kedua ajalnya, yang ketiga amalnya, yang keempat nasibnya. Makanya kalau sudah berumur kandungan itu mau 4 bulan, nah di samping memang berdoa sendiri, cek ngajak tibi, itu juga cengunceng tetangga mentak dua tibi. Walaupun tadi ada yang hampir senada dengan yang disampaikan Ragoni itu. Saya juga pernah perasaan juga ada orang ngomong kayak gitu. Tapi itu realitas memang. Paling berat orang beragama itu yang pertama adalah orang Hindu. Orang Hindu itu paling berat beragama. Karena tiap hari dia harus bikin apa itu? Yang tahu di Bali itu loh. Bikin sesajen yang ditaruh depan rumahnya. Tapi ikutannya yang gak enak. Yang nomor 2 orang NU. Jadi yang paling berat orang beragama itu orang Hindu. Nomor 2 orang NU. Kenapa? Karena di NU itu nek selamatan. Itu dirasa berat. Tapi sebetulnya kalau kita menjawab, walaupun tidak bisa dilogikakan, menjawab. Tapi mana ada ceritanya orang NU selamatan itu bangkrut? Punya nggak ada. Kalau bangkrut kan jerit. Akhirnya mampu selamatan mampu. Tapi kan nggak ada. Orang tuanya meninggal, ya pakai bangkrut, ya pakun ditahlilin, ya pakun keluar naseng. Ya terlepas keluar oleh nautang apa enggak itu. Tapi ya bayar juga pada akhirnya. Karena tidak selesai selamatan itu. Nah itu sebetulnya untuk mengajak orang lain berdoa. Berdoa apa? Salah satunya adalah mendoakan janin itu, ya Allah, in kunta katabtahu min ahli sa'adah fa asbithu minas su'ada. Wa in kunta katabtahu min ahli saqawah famhullahumma wa asbithu minas su'ada fa innaka tamhu ma tasa wa tusbit wa indaka umul kitab. Ini hadis ini dasarnya. Di samping proses tadi, ujungnya itu hadis itu. Itu yang biasa pas akhirnya dikenal dengan apa? Dikenal kalaben ngopati kalau bahasa Jawa itu. Kalau miton itu 7
bulan ngopati Pak bulanan kan biasa orang kandungan Pak bulan diselamatkan. Ini sebetulnya ya Allah, Allahumma in kunta, apabila ada siapa engkau katabta mencatat siapa bayi itu min ahli sa'adah, dari orang-orang yang beruntung, fasbithu minas su'ada, tetapkan ia dari orang-orang yang beruntung. Tapi wa in kunta katabtahu min ahli saqawah, apabila engkau ya Allah catat bayi itu termasuk orang-orang yang saqawah, orang-orang yang celaka, famhullahumma, hapus catatan itu ya Allah, fasbithu minas su'ada, tetapkan ia dari orang-orang yang beruntung. Fa innaka tamhu ma tasha wa tusbit, karena engkau yang berhak, yang punya kekuatan, kemampuan untuk menghapus apapun yang kau inginkan dan menetapkan. Wa indaka umul kitab, karena ini kenapa? Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamal bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada salah satu di antara kalian beramal dengan amalnya surga, pokoknya enggak ada yang surga lah, sampai dia mendekati ajal, sudah dekat dia dengan surga, hanya kurang sejengkal. Tapi karena catatannya orang itu adalah sakiyun, bisa jadi dia di akhirnya beramal dengan amalan ahlin nar, yang itulah justru memasukkan dia ke neraka. Atau sebaliknya, orang yang dari awal itu kayaknya memang sudah bejat taruh-karuan, amalnya amal ahlun nar, begitu dekat karena memang catatannya dia adalah ahli surga, maka dia beramal dengan amalnya ahli surga, justru kemudian disitulah dia masuk surga. Walaupun kita jangan kemudian terbayang-bayang begini, biar kita ya menyeimbangkan antara khauf dengan roja, tapi sekaligus mengontrol diri kita untuk tidak pernah memandang remeh orang lain. Jadi orang yang baik itu ketika dia disuruh mencari orang yang lebih jelek daripada dirinya, itu dia tidak dapat. Jadi dulu ujiannya para ulama begitu. Kamu boleh berhenti dari pondok, walaupun kamu sudah hatam, kitabnya sudah selesai semua, tapi silahkan kamu lakukan dulu pelacakan, cari orang yang lebih jelek dari kamu. Yang berhasil ya nggak pernah ketemu dengan orang yang lebih jelek. Kalau ketemu dengan orang baik ya udah selesai. Dia ketemu orang jelek pun dia akhirnya berpikir, bisa jadi dia sekarang orang jelek, tapi siapa tahu akhirnya dia jadi orang baik. Sementara saya hari ini mungkin masih terkesan ya lumayanlah dikumpulkan dengan orang baik, tapi kan saya juga nggak tahu kalau di akhirnya saya bisa jadi menjadi orang yang jelek. Mas begitu. Itu hanya menjaga diri aja. Sekaligus kita tidak berhenti berdoa. Tidak berhenti berdoa untuk ditetapkan sebagai ahlus sa'adah. Walaupun kita juga harus yakin bahwa innallaha la yukhliful mi'ad. Ya kalau kita udah beramal dengan amal yang baik, pasti Allah yang berikan, pasti Allah yang ngasih. Jadi ini hikmah daripada hadis ini. Di samping menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, membicarakan tentang takdir, bahwa semuanya adalah kehendak Allah. Sehingga kita jangan pernah berhenti berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal. Ya Allah, kami mohon surgamu dan yang mendekatkan kami ke surgamu. Jadi mohon surgamu dan kenikmatannya dan yang mendekatkan kami ke surgamu, baik dari perkataan, perbuatan ataupun yang lain. Dan mohon perlindungan dari nerakamu dan yang akan mendekatkan kami ke nerakamu, apapun itu. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'imaha, atau Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal. Itu yang diminta, tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta agar kita dijauhkan itu, karena hari ini kita seperti ini kan kita tidak tahu akhirnya seperti apa. Nah, itu kan semuanya untuk jaga, dan utamanya kita tidak boleh memandang rendah kepada orang lain. Jangan menganggap bahwa orang ini lebih jelek dari kita. Kalau bagi kita ini adalah orang yang paling jelek. Jadi bagaimana kata Sayyidina Ali, kun indallah khairan nas wa kun inda nafsika syarran nas wa kun inda nas rajulan minan nas. Maksudnya kita berusaha di sisi Allah bagaimana kita menjadi orang terbaik, tapi dalam anggapan diri kita sendiri kita harus merasa bahwa kita ini adalah orang yang paling
jelek. Mau nggak ketemu sama siapa aja? Iya sekarang begitu. Siapa tahu besok dia. Sehingga kita terlepas dari mencaci, menghakimi, menganggap orang lain ini. Apalagi di sampah, di dakwah, tidak ada kamus-kamus seperti itu. Harus dilakukan oleh santri dan orang yang berakhlak. Iya kalau ada yang seperti itu, kok ini Habib, ya tidak usah diikuti. Itu Habib anggap Quran rosak gitu. Itu aja. Tidak usah ikut berpolemik sekarang yang mempermasalahkan itu. Tapi mun sebedesene beni ya anggap Quran rosak lah. Dari mana Quran rosak? Baca tak kena kita tak nolai. Kalau memang itu memang dzurriyyah Rasul. Tahu salah, tahu saya torok debu, nah hormati orangnya. Mun di karep seni benik, ya latini sama mbuna yang cek pika-piaki. Karena mun pika-piaki pas kenyamanan dengan seperti itu, hanya tidak ada ikhtiar-ikhtiar yang tak itu mau jasa, tak itu mau perjuang, kayak ngambung fasilitas, cuma akaja karena leluhurnya juga tidak menghendaki seperti itu. Tidak menghendaki seperti itu. Leluhur. Orang kadang-kadang di pentas di apa yang sudah punya kesempatan untuk pegang mic, hindari hal-hal kayak gitu. Apa sih? Bangsa, kasar, kurang ngajar, menerakan. Siapa sih nak gunakan? Tidak ada. Ya tandena, ya semua orang tandena. Kurang ngaji. Kalau memang ngajinya bener, ya tidak seperti itu yang keluar. Orang-orang yang ini, wa inna ahadakum la ya'malu amala ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, tapi faisbiqu al kitab fayamalu bi amali ahlin nar, kemudian khuluha. Siapa yang tahu itu? Jangan merasa dirinya lebih baik. Jadi justru kita ini harus merasa bahwa kita ini adalah yang paling jelek, sehingga kita akan berusaha menjaga kebaikan itu dan terus menjaga kebaikan sampai dimanapun. Semakin teki akan seperti itu. Nah ini yang harus diperhatikan hadisnya. Yang terakhir, an Ummul Mukminin, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata siapa Aisyah, qalat, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ya, nanti kita baca pada pertemuan berikutnya. Ini hadisnya pendek tapi perlu penjelasan yang cukup panjang ini tentang masalah bid'ah, hal yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah dan bagaimana cara iktidak dan cara mencontoh kepada Rasulullah. Ini memang tak pikir karena hadisnya pendek, tapi ini eman kalau dilalui karena perlu penjelasan yang cukup panjang tentang man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Yang banyak dari secara tampilan itu kan sudah tidak masuk kepada apa yang pernah dipraktekkan Rasulullah, tetapi substansinya yang dijaga. Karena mengikuti Rasulullah itu, kalau sudah terjadi benturan, apakah jaga kemasan atau jaga isi? Itu yang paling penting. Kalau ketemu antara isi dengan kemasan, selesai. Sholat misalkan, ketemu isi dengan kemasan, selesai. Tapi kadang-kadang kan kalau jaga isi beda kemasan, kalau jaga kemasan beda isi dan beda tujuan. Lah kira-kira kita ini yang dijaga yang mana? Apakah jaga isinya walaupun kemasannya beda, atau justru kita terjebak jaga kemasannya yang isinya sudah berbeda? Nah ini karena panjang, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Allahu alam. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka lika wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli 'asir, ya jabira kulli katsir, ya mun ya kulli faqir, ya ma'man kulli khaif, ya sahiba kulli farid, ya man la yahtaju al-bayan wa at-tafsir, hajatuna ilayka katsira wa anta 'alimun biha wa basir. Yassir lana kulli 'asir fatayssir 'asira laka yassir wa nas'aluka taysir mu'afata fid din dunya wal akhirah. Yassir lana umurana bil maqasidina hatika man tamarajana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna alladhi yanfa'una, faqina faqihan qarabatina fitna. Allah fikna fikum lima tardi Qur'an fi'lan karama. Allah افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم انا نسالك الجنه ونعيمها وما يقربنا اليها من قول او فعل او عمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا اليها من قول او فعل او عمل. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا حالا طيبا وتوبه نصوحا وتوبه قبل الموت وراحه عند الموت ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنه والنجاه من النار والعفو عند الحساب. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيما اعطيتنا واخلف على كل غيبه لنا منك بالخير. اللهم اكلنا لك علينا حقوقا كثيرة فيما بيننا وبينك وحقوقا كثيرة فيما بيننا وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها
فاغفره لنا وما كان لخلقك فتحمله عنا يا واسع المغفرة وأغننا بحالك عن حرمك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم يا غني حميد يا ممضي يا رحمة أغننا بحالك عن حرمك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم بلغ وأوصل من صلاة ما قرأنا إلى الرحمة ذكرناهم وغصنا إلى المريض معنا حقنا اللهم اغفر لك مزكي ارفع عنهم الدرجات وضاعف لهم الحسن اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اكرم نزول وطهرهم اللهم اجعل قبرهم ردا بيض الجنان ولا تجعل قبرهم اللهم نقهم من الذنوب والخطايا وينقى الصواب الابيض من الدنس اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم ان كانوا مسيئين فزد في لسانهم وان كانوا مسيئين فاغفر لهم وتجاوز عن سيئاتهم اللهم لقهم برحمتك رضاك اللهم لقهم برحمتك الامن حتى تبعثهم امين الى جنتك اللهم جاف الارض عن جنبهم وسيف في قبرهم اللهم اجعل ولد المعقول عليها نعم si akikah si akikahnya mana Diki Rawan Al-Farisi Allah waladaina salihain muti'an Allahumma alhimhuma ilhaman malaikatul muqarrabin waqul ma fi dhikr Allahumma ja'alhuma min al-ulama al-amin as-salihin al-mutamassikin bi kitabika wa bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik lahumma fi umrihima wa fi rizqihima wa fi amalihima wa rahmah Allahumma aktubhuma Allahumma min as-su'ada Rabbana taqabbal minna wa anna sallallahu ala sayyidina Muhammadin Al-Fatihah Komah dulu. Komah, langsung komah. Allahu Akbar, la ilaha illallah.